Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, yang semoga selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa memulai kajian perdana kita yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini bisa memberikan kita manfaat yang banyak, bisa memberikan kita ilmu yang banyak, sehingga kita bisa semakin dekat dengan Al-Quran, semakin bisa menikmati bacaan-bacaan Al-Quran, dan juga bacaan-bacaan di dalam sholat. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini, pertemuan perdana ini, insya Allah kita akan membahas muqaddimah, ya, pengenalan tentang metode al-ijaz, dan sedikit kita akan praktek, ya, menerjemah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya mungkin kami perlu memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Anam, mungkin biasa dipanggil Anam. Bisa dilihat di layar masing-masing, ya, tentang sekilas biografi saya. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai majelis kita ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita dan memberikan manfaat yang banyak pada kita semuanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita masuk ke metode yang akan kita pelajari, ya, perlu kita mengetahui, ya, atau merenungkan terlebih dahulu mengapa kita wajib belajar bahasa Arab, ya. Jadi ternyata belajar bahasa Arab ini bisa menjadi wajib, ya, tidak hanya sekedar sunnah saja, tetapi bisa menjadi wajib. Kenapa menjadi wajib? Ya, yang pertama alasannya adalah agar faham Al-Quran dan hadis, gitu. Ya, agar kita ketika membaca Al-Quran kita bisa faham. Dan memang perintah dari Al-Quran Al-Karim agar kita memahami Al-Quran. Di dalam surah Yusuf ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai Quran yang berbahasa Arab. Ya, Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran itu ada rahasianya, ada alasannya. Ya, mohon maaf mungkin Bapak Ibu di mute dulu audionya. Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ya, kenapa Allah jadikan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun, agar kamu mengerti, agar kamu memahami, ya, agar kamu merenungkan. Jadi Allah turunkan Al-Quran, ya, tidak hanya sekedar turun saja,
tidak hanya dibaca saja, tetapi untuk kita fahami agar kita mengerti. Nah, ini. Jadi kalau kita selama ini belum memahami, merenungi, mentadaburi Al-Qur'an ya, berarti belum mengamalkan perintah Allah, belum mengamalkan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk kita semuanya. Padahal Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, kepada kita semuanya, itu adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membiarkan kita dalam kebingungan. Allah memberikan panduan hidup kepada kita semuanya. Allah memberikan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi kita semuanya. Nah, Allah sudah kasih hadiah Al-Qur'an kepada kita sebagai panduan hidup. Kenapa tidak kita fahami? Nah, ini. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Itulah Al-Qur'an, Alkitab yang tiada keraguan di dalamnya. Ya, Al-Qur'an 100% benar, ya. Tidak ada hoaxnya. Untuk apa Al-Qur'an ya yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada kesalahan di dalamnya? Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai petunjuk bagi kita kaum muslimin semuanya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi kita, maka kita sebagai umatnya, umat Nabi Muhammad, kita harus memahaminya. Ya, kalau ingin dijadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk, kecuali kalau kita ingin menjadikan kitab lain sebagai petunjuk gitu. Makanya para ulama mengatakan al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah kepada sesuatu itu juga perintah kepada wasilah-wasilah atau jalan-jalan yang mengantarkan kepada perintah tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya untuk bisa khusyuk di dalam sholat. Nah, bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat? Yaitu dengan cara mempelajari bahasa Arab. Artinya belajar bahasa Arab menjadi wajib, sebagaimana ya perintah bisa khusyuk di dalam sholat itu menjadi wajib. Baik. Kemudian yang kedua, kita belajar bahasa Arab tujuannya ya, kenapa kita wajib belajar bahasa Arab? Alasannya agar khusyuk di dalam sholat kita, agar khusyuk di dalam tilawah Al-Quran kita. Ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyinggung ya orang-orang yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, tidak khusyuk di dalam tilawah Al-Qur'annya. Ya, orang-orang yang tilawahnya baru dengan lisannya saja, belum dengan hatinya, begitu, belum dengan akalnya, belum memahami apa yang mereka baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Ya, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah. Ya, mengingat Allah itu bisa dengan membaca Al-Qur'an, bisa dengan sholat, dengan berzikir, ya. Artinya kapan lagi kita yang belum khusyuk agar bisa segera khusyuk di dalam ibadah-ibadah kita. Allah masih menunggu kita. Ayo wahai hamba-hambaku, khusyuklah di dalam ibadah-ibadah kalian. Ya, karena khusyuk inilah yang menjadikan ibadah kita berkualitas. Ibadah kita diterima oleh Allah, ibadah kita itu hidup, ya. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati, ya. Yang dimaksud berzikir di situ adalah berzikir dengan lisannya dan juga dengan hatinya. Itu. Sedangkan orang yang tidak berzikir, ya, dia itu seperti orang yang mati, gitu. Mungkin kalau Allah bukakan alam ghaibnya kepada kita, mungkin kita akan mencium bau bangkai dari orang-orang yang tidak berzikir. Dan
mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, ya. Artinya Al-Qur'an yang sudah Allah turunkan kepada mereka, ya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad. Ya, dan janganlah seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang diberikan kepada mereka Alkitab, tetapi mereka tidak fahami, tidak tadaburi, kemudian tidak patuhi terhadap perintah-perintah Allah sampai masa yang waktu lama. Allah sudah berikan kita umur yang panjang, ya, kita beribadah kepada Allah, kita sholat, kita tilawah Al-Quran, kita berdoa, kita berzikir. Ya, waktu yang panjang itu kapan kita bisa khusyuk? Kenapa selama ini mungkin belum khusyuk? Ya, sehingga apa? Ketika hati ini tidak pernah kita aktifkan, hati ini tidak pernah kita nyalakan agar bisa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah-ibadah kita, maka faqasat qulubuhum, hati akan menjadi keras, Bapak Ibu. Ya, hati ketika tidak diaktifkan itu akan menjadi keras. Sebagaimana tubuh, ya, tubuh ini, fisik ini, anggota badan, kalau tidak diaktifkan, tidak olahraga, tidak banyak bergerak, akan menjadi kaku, ya, sehingga kita merasa sakit, badan kita pegel-pegel ini. Tetapi kalau sering diaktifkan, sering bergerak, sering olahraga, menjadi sehat dan kuat. Hati kita pun juga, ya, seringlah kita mengaktifkan hati kita, mengkonekkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita membaca Al-Qur'an ada ayat-ayat berisi ancaman-ancaman Allah, cerita-cerita tentang penduduk neraka, kita bisa menangis, hati kita tersentuh, kemudian kita meneteskan air mata gitu. Dan orang yang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan api neraka, ya, untuk dia. Ya. Kemudian apa? Wa katsirun minhum fasikun, dan banyak dari mereka yang fasik, ya. Jangan sampai kemudian ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, tidak membuahkan hasil sehingga menjadikan kita, ya, tetap sholat, tetap membaca Al-Qur'an, tetapi dia juga tetap bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian berikutnya, agar kita tidak salah baca atau salah arti, ya, pentingnya kita mempelajari bahasa Arab agar kita tidak salah, karena ada kesalahan sedikit bisa jadi merubah artinya. Nah, sedangkan kalau kita sudah belajar bahasa Arabnya, sehingga kita berhati-hati ketika membaca Al-Quran agar tidak salah makna. Ya, contohnya di dalam surah Al-Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Ya. Yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, la in syakartum, sungguh jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti kami akan tambah syukur kalian, akan tambah nikmat kalian. Wala in kafartum, dan sungguh jika kalian kufur, tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, perhatikan di sini, kalau kita salah baca syakartum yang harusnya kita baca dengan shin, ya, shin yang titiknya 3, seumpama kita baca dengan sin, titiknya nggak ada, sin biasa. La in syakartum, ya, yang harusnya la in syakartum. Nah, ini maknanya sudah jauh sekali. Kalau la in syakartum artinya sungguh jika kalian bersyukur, ya, Allah tambah nikmat kalian. Nah, tapi kalau kita baca la in syakartum la azidannakum, artinya sungguh jika kalian mabok, ya. Karena sakaro itu artinya mabok, ya. Jika kalian mabok, sungguh aku tambah mabok kalian. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini maknanya sudah jauh, ya, dari makna aslinya. Begitupun contoh lain di dalam takbir, seumpama di dalam sholat. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram seumpama,
Nah, jangan sampai kita salah panjang pendeknya. Kalau seumpama kita panjangkan A-nya, Allahu Akbar, itu artinya sudah beda. Ya, kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar, tapi kalau Allahu Akbar artinya apakah Allah Maha Besar? Itu. Ya, kalau kita panjangkan hamzahnya, Allahu Akbar gitu. Ya, jadi harus hati-hati ketika mengucapkan takbir. Begitupun kalau kita panjangkan baknya, Allahu Akbar, ini juga artinya berbeda. Akbar yang harusnya artinya maha besar, kalau dipanjangkan baknya, bar akbar, itu artinya beduk. Ya, jadi Allahu Akbar itu artinya apa? Allah beduk. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini, maka pentinglah dari sini kita sebagai kaum muslimin, selain agar kita bisa menikmati sholat kita, menikmati tilawah Al-Quran kita, bisa khusyuk di dalam ibadah kita, kita juga agar bisa menghindari kesalahan-kesalahan baca yang berakibat fatal, begitu. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya, kenapa kita wajib belajar bahasa Arab, terutama bahasa Arab Al-Quran? Karena ternyata Al-Quran itu sudah dijamin mudah oleh Allah. Ya, mudah untuk diapakan? Mudah untuk dibaca, mudah untuk dihafalkan. Makanya kita melihat banyak ya, bahkan sampai jutaan ya orang-orang yang hafal Al-Quran yang tidak terjadi pada agama-agama yang lain. Kitab-kitab suci lain selain Al-Quran tidak seperti itu. Ya, bahkan buku-buku lain selain Al-Quran tidak dihafal seperti Al-Quran yang begitu banyak orang yang menghafalnya karena mudahnya menghafalkan Al-Quran. Bahkan anak kecil pun banyak yang hafal Al-Quran. Nah, selain mudah dibaca, mudah dihafal, juga mudah difahami. Itu sudah pasti. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, dijadikan sebagai petunjuk kita, dan Allah tidak pernah membebani sebuah beban kepada hambanya di atas kemampuan kita semuanya. Pasti Allah sudah mudahkan Al-Quran untuk sebagai pedoman kita. Nah, di dalam surah Al-Qamar, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menyebut 4 kali berulang-ulang ayat ini. Allah berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, lidzikri, atau untuk sebagai peringatan. Ya, fahal mim muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Adakah yang mau belajar Al-Quran? Gitu. Ya, sebenarnya Al-Quran mudah untuk difahami, bahasa Arab itu mudah. Pertanyaannya, sudahkah kita mempelajarinya? Sudahkah kita mencoba untuk belajar bahasa Arab Al-Quran? Gitu. Jangan-jangan kita belum pernah mencoba. Ya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mudahkan. Ya, kalau kita masih ragu dengan kemudahan Al-Quran, berarti kita meragukan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mudahnya Al-Quran? Kita lihat di sini. Kita kuak, kita buka, kita buktikan bahwa Al-Quran itu mudah. Yang pertama, Al-Quran itu memiliki 78.485 kata. Ya, 78.485 kata. Nah, berarti Al-Quran itu sangat sedikit sekali menggunakan kosakata bahasa Arab. Ya, padahal kosakata bahasa Arab itu kan sampai jutaan, mungkin sampai ratusan juta gitu ya. Nah, Al-Quran hanya menggunakan 78.485 kata. Berarti sangat sedikit sekali. Bahkan para ulama mengatakan ini hanya 2,25% dari kosakata kamus lisanul Arab. Kamus lisanul Arab itu kamus terbesar di dalam bahasa Arab. Ya, sekitar ada 20 jilid. Itu Al-Quran hanya menggunakan 2,25%. Artinya kalau kita ingin menguasai kosakata Al-Quran itu sangat mudah sekali karena jumlahnya terbatas, jumlahnya sedikit, tidak banyak gitu.
Kemudian yang kedua, jumlah 78.485 itu ternyata dengan pengulangannya, ya, dengan pengulangan-pengulangannya. Kalau tanpa pengulangannya maka jumlahnya lebih sedikit dari itu, ya. Dan ternyata 80% kata di dalam Al-Qur'an itu terkumpul di dalam surah Al-Baqarah, Bapak Ibu. Ya, makanya kalau kita menguasai terjemahan surah Al-Baqarah yang sekitar 2,5 juz, ya, itu kita sudah menguasai sekitar 80% dari kosakata Al-Quran yang 30 juz itu. Makanya nanti di dalam pembelajaran kita targetkan dalam 20 pertemuan ini, level pertama ini, kita sudah menyelesaikan terjemahan 1 juz dari surah Al-Baqarah. Ya, 1 juz itu juga sudah lumayan banyak, mungkin sekitar 50 atau 60% dari kosakata Al-Qur'an gitu. Nanti juz kedua pada level kedua 5 bulan juga atau 20 pertemuan juga gitu. Begitu. Makanya kita fokuskan pada penerjemahan surah Al-Baqarah, ya. Dan alhamdulillah banyak murid-murid kita juga yang sudah menyelesaikan terjemahan surah Al-Baqarah dan mereka alhamdulillah mengalami, ya, kemudahan-kemudahan sekali ketika menerjemah ayat-ayat Al-Qur'an surah-surah berikutnya, ya. Paling nanti ketika kita menemui ayat baru paling ada 1 atau 2 kata yang asing, ya, yang baru. Sedangkan kosakata-kosakata yang lainnya itu sudah pernah, ya, semuanya diterjemahkan gitu. Kemudian yang selanjutnya di dalam Al-Qur'an ini ada akar kata. Ya, akar kata ini fungsinya apa? Agar kita mudah untuk memahami atau mengartikan kata-kata. Karena kalau kita sudah tahu akar katanya, maka mudah sekali untuk mengetahui makna kata-kata lain yang satu akar kata dengan kata tersebut. Ya, contohnya kata qoro'a, dari kata qoro'a yang artinya membaca bisa menjadi iqra, artinya bacalah. Bisa menjadi qori yang artinya pembaca, ya. Bisa menjadi qiraah artinya bacaan dan seterusnya. Itu ya, bisa sampai belasan kata, bahkan puluhan kata. Kemudian yang terakhir, ternyata kosakata Al-Qur'an atau kosakata bahasa Arab itu banyak sekali yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Sehingga nanti ketika kita praktek, kita banyak sekali mendapati kosakata yang tidak perlu kita hafalkan artinya. Kenapa? Karena maknanya sama persis seperti di dalam bahasa Indonesia. Atau mungkin mirip-mirip, ya, mirip-mirip. Sehingga tidak perlu kita menghafalkannya gitu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi insya Allah target kita selain kita belajar nahwu sorofnya, tata bahasa Arabnya, kita juga nanti akan praktek setiap pertemuan insya Allah target kita adalah 1 halaman. Sehingga dalam 20 pertemuan atau 5 bulan kita sudah berhasil menerjemahkan 1 juz dari Al-Qur'an gitu. Dan jangan khawatir ketika sumpama Bapak Ibu lupa, aduh saya lupa makna kata ini, padahal sebelumnya sudah pernah keluar. Jangan khawatir. Kenapa? Karena nanti di ayat-ayat berikutnya akan muncul lagi makna itu, ya. Kemudian kita ingat lagi. Bahkan ada yang terulang sampai puluhan kali, ada yang terulang sampai ratusan kali, bahkan ada yang sampai ribuan kali. Nah, masa sudah diulang sampai ratusan kali kita masih tetap lupa? Insya Allah akan selalu ingat dengan maknanya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikianlah tentang muqaddimah atau tentang pendahuluan, ya, tentang metode Al-Ijaz ini. Insya Allah kita dalam pembelajaran, sebelum kita belajar, kita akan lalaran dulu Bapak Ibu. Ya, lalaran itu kita baca bersama-sama tentang kosakata populer Al-Quran. Alhamdulillah saya sudah menyusun ada sekitar, ini tidak ada 100 kata, jenis-jenis kata dari mulai huruf jar, kemudian huruf athof, ya. Ini saya susun yang sudah mewakili dari kosakata familiar atau kosakata populer yang ada di dalam Al-Qur'an.
yang sudah saya kirimkan PDF-nya, mungkin Bapak Ibu silakan di print nanti sebagai pegangan pribadi. Ya, kalau perlu mungkin di laminating juga boleh, ditaruh di cermin atau di tembok sehingga bisa selalu dihafalkan gitu ya. Nah, ini insya Allah nanti kita akan baca setiap awal pertemuan ya, sekitar 30 menit kita akan lalaran ya. Kemudian juga selain itu domir atau kata ganti akan kita baca bersama-sama sehingga kita akan mudah untuk menghafalnya karena sering kita baca, sering kita lihat, insya Allah akan cepat dan mudah menghafalnya gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Insya Allah materi kita. Nah ini kita masuk ke materi. Materi kita pada hari ini ya, yang sudah memiliki buku bisa dibuka di bukunya. Kalau yang belum ada bukunya bisa lihat di layar ya. Di buku halaman 56 ya. Sebelum kita belajar bahasa Arab, maka kita harus tahu komponen-komponen ya, unsur-unsur di dalam bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab ini Bapak Ibu ada 3 komponen penting ya. Unsur penting. Yang pertama adalah isim. Maaf. Yang pertama adalah huruf. Ini di dalam buku belum ada. Yang pertama adalah huruf. Nah, huruf adalah huruf yang dimaksud adalah huruf hijaiyah ya. Di buku belum ada. Huruf maksudnya adalah huruf hijaiyah. Ada alif, ada ba, ada ta sampai ya. Ini huruf. Nah, susunan dari huruf itu maka akan membentuk sebuah kata. Ya, di dalam bahasa kita ada namanya kata. Kata itu apa? Kata adalah susunan huruf yang bermakna. Tidak hanya susunan saja, tetapi susunan huruf yang bermakna. Ya, contohnya al-kitabu artinya kitab, buku. Kataba artinya menulis. Min artinya dari. Nah, susunan kata tersebut susunan huruf tersebut dinamakan kata. Nah, kata dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 macam. Ya, jadi kita baca Al-Quran, baca kitab apapun yang banyak begitu ya kalimatnya, itu ternyata hanya 3 kata saja. Yang pertama isim atau kata benda, ya, atau noun dalam bahasa Inggris. Contohnya al-kitabu. Ini al-kitabu, kitab. Kemudian yang kedua fi'il atau kata kerja. Verb dalam bahasa Inggris verb. Ya, contohnya kataba, menulis. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Huruf itu kata bantu. Ya, ini berbeda dengan huruf yang di atas ini. Huruf yang di sini maksudnya adalah kata bantu. Ya, contohnya min artinya dari kepada atau ke. Ya, bahasa Arabnya ila. Nah, ini 3 komponen kata. Tiga komponen kata yaitu isim kata benda, fiil kata kerja, dan huruf kata bantu. Nah, di buku halaman 56 dan 57 ya, beserta ciri-cirinya. Ya, mungkin bisa dibaca sendiri ciri-ciri dari isim seperti bermakna benda, berakhiran tanwin, berakhiran ta marbutoh, ya, berawalan alif lam, didahului huruf jar untuk nama gitu. Sedangkan fiil ciri-cirinya nih sudah saya tuliskan di buku halaman 57. Ya, yang pertama bermakna perbuatan atau pekerjaan, ya. Kemudian yang terakhir adalah huruf. Huruf itu selain dari isim dan selain dari fiil. Berikutnya Bapak Ibu, selanjutnya adalah kalimat.
Nah, kalimat itu susunan kata yang mengandung berita. Yang dimaksud kalimat adalah susunan kata. Kalau susunan kata minimal dua. Kalimat itu minimal tersusun dari dua kata yang mengandung berita. Jadi susunan tersebut itu mengandung berita, mengandung sebuah pernyataan. Contohnya apa? Zaidun talibun. Zaid adalah siswa. Zaid adalah siswa. Zaidun talibun. Ini kan mengandung berita ya. Contohnya lagi kataba Zaidun. Kataba telah menulis, siapa? Zaidun, Zaid. Ya, Zaid telah menulis. Ini. Nah, kalimat kalau diawali dengan isim namanya kalimat ismiyah. Ini. Kalimat kalau diawali dengan isim namanya kalimat ismiyah. Kalau kalimat diawali dengan fiil, kata kerja, maka namanya kalimat fi'liyah, ya. Dan cara menerjemahkannya dalam kalimat fi'liyah ini dahulukan zaidunnya daripada katabanya. Ini yang terkadang membuat rancu kita ya, ketika menerjemah Al-Qur'an kita sudah tahu nih arti tiap kata, tetapi kok ketika disusun maknanya kok sulit difahami karena kita belum tahu mana subjeknya. Nah, dalam kalimat kataba Zaidun ini subjeknya adalah Zaidun. Kataba menulis, Zaidun Zaid. Ya, terjemahannya bagaimana? Zaid menulis. Jangan diartikan menulis Zaid gitu. Karena dalam bahasa Indonesia itu kurang mengenal kalimat yang model seperti ini, ya. Kata kerja dulu baru subjeknya gitu. Zaid menulis, bukan menulis Zaid. Baik. Nah, hari ini insya Allah materi kita tentang nahwunya, ini tentang huruf, kata, dan kalimat. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam isim, ya, macam-macam isim. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, insya Allah kita akan lalaran ya, lalaran untuk membaca kosakata populer Al-Qur'an yang sudah kita bagikan PDF-nya ya. Di buku juga ada, tetapi mohon maaf ada sedikit revisi Bapak Ibu. Ada sedikit perbedaan antara yang di buku dengan yang PDF yang saya kirimkan. Di buku ini halaman 14 ya. Halaman 14. Pertama adalah huruf jar. Ya, silakan yang sudah punya buku boleh dibuka halaman 14. Huruf jar. Cuma ada sedikit revisi ya. Nanti mungkin bisa dirubah sedikit. Nah, yang pertama kita akan menghafal Bapak Ibu tentang huruf jar. Ini adalah kosakata yang termasuk paling sering sekali diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi sudah menjadi wajib mutlak ya bagi kita yang ingin faham Al-Qur'an tanpa melihat terjemahan, ya bisa faham dengan mandiri, maka harus hafal ini makna-makna dari huruf jar gitu. Nah, bagaimana cara menghafalnya? Ya, usahakan jangan melihat di buku ya. Kita ketahui saja halaman berapa, nanti dilihatnya setelah pelajaran ini, boleh silakan. Jadi buku ini hanya sebagai untuk pegangan agar Bapak Ibu tidak perlu mencatat. Ini sudah saya catatkan arti dan contoh kalimatnya, contoh penggunaannya. Nah, kita akan hafalkan. Saya akan contohkan dulu. Kita menghafalnya dengan nada sholawat ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik. Min andari ila kepada
ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi, min dari, ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Nah, sampai kita hafal ya. Min dari, ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi, min dari, ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Oke, silakan dinyalakan audionya agar kita lebih bersemangat. Kita baca bersama-sama dengan kompak ya, biar kedengarannya enak. Ya, saya kasih aba-aba. Nanti kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Min dari, ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Lagi. Min dari, ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Ada yang sudah hafal? Ya, kalau sudah hafal silakan coba sebutkan nama dan asalnya. Ya. Silakan kalau ada yang sudah hafal sebutkan nama dan asalnya. Ala ke atas, ala ke atas. Pak Sahrawardi. Iya, iya. Udah hafal, Pak? Silakan, Pak. Kaget, Pak Ustadz. Oh, kaget. Bismillah. Min dari, ila kepada, seperti, ala ke atas, di atas, fi di dalam, hatta sehingga, dengan, lila bagi. Masya Allah, langsung hafal ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Memang kalau otak sering dipakai itu akan makin bagus ya. Tapi kalau jarang dipakai malah makin tumpul. Silakan satu lagi, silakan. Nanti kita masuk ke huruf athof. Kalau belum hafal jangan khawatir, jangan resah karena nanti kita ulang-ulang terus. Setiap pertemuan kita sebelum mulai materi kita akan lalaran dulu. Silakan. Min dari, ila kepada. Ibu Siti Rohayah. Min dari. Min andari. Min andari, ila kepada. Kaf seperti, ala di atas. Seperti di dalam, atas sehingga, Bi dari, dengan, lila bagi. Iya, bagus. Lila bagi. Oke, satu lagi Sunnah Rasul.
Ibu siapa dari mana? Bu Yandi, Jakarta. Ibu Yandi Jakarta, silakan Bu. Min andari ila kepada ka seperti Allah di atas, fi di dalam hatta sehingga bi dengan Ila dari Dila bagi. ila bagi. Iya, bagus. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti, ini pertama saja sudah bagus sekali. Nanti berikutnya insya Allah lebih lancar lagi. Baik, selanjutnya huruf athof ya. Kita mencoba untuk menghafal huruf athof. Huruf athof ini kata sambung. Kalau huruf jar kata depan. Preposisi. Oke. Kita dengarkan dulu. Kita simak dulu. Saya bacakan biar melekat di hati kita semuanya. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan yang di buku ya. Ada tambahan. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Baik, kita baca bersama-sama yang kompak ya. Yang kompak. 1, 2, 3. Wa dan summa kemudian apakah laki tetapi justru au am atau la tidak imma ada kala. Lagi 1, 2, 3. Wa dan summa kemudian maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Dan summa kemudian maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Dan silakan yang sudah hafal. summa kemudian Dan nama dan dari kemudian ya Ibnu Pak. Ya Pak Ibnu silakan. Ini agak beda ya Pak Ibnu. Apa? Agak beda. Iya udah saya perbaiki. Oke siap. Wa dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak ada kala. Iya, mumtaz. Gus. Silakan yang lain. Ya, saya lagi Ustaz. Pak Saharwardi, silakan. Ya. Wa dan summa kemudian maka lakin tetapi
bal justru atau la tidak ima ada kala. Mumtaz. Pak Sarwardi berapa umurnya? Baru nama 4 Pak Ustadz. Oh, baru nama. Baru 46 ya. Ya, ibu-ibu mana? Ibu-ibu nih, satu lagi ibu-ibu. Ya, Saya Pak saya Ustadz. Nama dari mana? Sri Hidayati dari Purwokerto. Mumtaz, Bu Sri Hidayati dari Purwokerto. Ini Silakan. Tapi bal justru Yang lain diam dulu, yang lain mohon maaf. Ini dulu, silent dulu. Ibu Sri silakan. Wa dan suma kemudian maka lakin tetapi bal justru awam atau la tidak ima ada kala. Iya, Mumtaz. Baik, nanti yang lain kalau belum hafal enggak apa-apa, nanti insya Allah kita ulang-ulang lagi. Berikutnya kata tunjuk. Kata tunjuk atau isim isyarah. Ya, di buku sudah ada. Saya bacakan cara menghafalnya. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan. Haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Hahuna di sini, hunalika di sana. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan. Dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan. Haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Hahuna di sini, hunalika di sana. Ya, bersama-sama kita baca. Latihan tidak melihat artinya. 1, 2, 3. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan. Haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Hahuna di sini, hunalika di sana. Di sini di sana. Di sini di sana. Ini Silakan yang sudah hafal. mereka ini mereka itu ini tilka. Jadi kan Lagi Pak Ustadz. Ulang lagi sekali lagi Pak Ustadz. Ulang lagi ya. Ada suara yang noise gitu ya. Baik, kita baca bersama-sama. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Hahuna di sini, hunalika di sana. Ya. Silakan yang sudah hafal. Saya Pak Ustadz. Ibu. Ya Ibu Afifatur Robi'ah Tangerang. Iya, silakan Ibu Afif Tangerang. Haza ini lelaki. Hadhihi ini perempuan.
Zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Iya, mumtazah. Ibu umur berapa, Bu? 54, Pak Ustadz. Masya Allah, masih cemerlang. Kalau Alhamdulillah. semakin sering dipakai, semakin cemerlang. Silakan yang lain. Ibu, siapa di mana? Ibu Risnawati. Ibu Risnawati. Ada organan di sebelah. Maafkan dulu. Iya, iya. Yang lain silent dulu. Silakan Ibu Sna. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Yang lain silent dulu. Lelaki, tilka itu perempuan, haulai ini mereka ini, Tiga. mereka itu, Iya, bagus. Silakan yang lain. Satu lagi, silakan. Saya Ustaz. Ibu siapa di mana? Silakan yang mau baca sebutkan nama dan asalnya. Dian Ustaz, Pekanbaru. Oh iya, Ibu Dian Pekanbaru, silakan Bu Dian. Yang lain ini dulu ya, silent dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hada ini lelaki, hadihi ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hanuha di sini, hunalika di sana. Iya, mumtazah. Satu lagi. Satu lagi. Parawardi Pak Ustadz, Medan. Yang lain dong Pak. Nanti Bapak pintar sendiri nih. Ini lagi semangat. Semangat ya. Oke deh, nggak apa-apa. Silakan Pak Sahrawardi. Silakan Pak. Iya. Hadza ini lelaki, hadihi ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di situ. Lain lagunya. Apa-apa. Baik. Selanjutnya ya, isim mausul atau kata penghubung. Disimak dulu sambil dihafal ya. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang man orang yang, alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang man orang yang, alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan,
Alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang. Oke, sekali lagi. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang man orangnya. Ya, bersama-sama biar semangat. Yang kompak ya. 1, 2, 3. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang man orangnya. Lagi 1, 2, 3. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang man orangnya. Oke, silakan yang sudah hafal sebutkan nama dan asalnya. Silakan. Ayo Bapak atau Ibu, yang muda-muda mana nih? Jangan kalah dengan yang sudah senior. Pak Jaswiriman? Ya Ustaz, ya. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi orang yang lelaki, allati orang perempuan, alladzina orang-orang yang maaf apa yang man orangnya. Gak apa-apa. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang man orang yang. Oke. Silakan yang lain. Orang yang. Saya coba Pak Ustadz. Nama dan asal? Medan. Medan. Namanya Ibu? Yeni. Ibu Yeni Medan. Silakan Bu Yeni. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang apa yang man orangnya. Iya, bagus. Satu lagi, biar 3. Saya Ustaz. Nama dan asal? Betul. Pak Sunarto, Malang. Silakan Betul. Pak Sunarto. Insyaallah. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi orang yang lelaki, allati allazi orang-orang yang apa yang. Iya, bagus. Oke, selanjutnya terakhir, ini terakhir ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan untuk kosakata berikutnya. Namanya dorof zaman atau isim dorof. Keterangan waktu. Bahasa Indonesianya keterangan waktu. Isim dorof zaman. Isimak dulu. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ingda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ingda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Qabla sebelum, ba'da sesudah, ingda ketika, al-an sekarang,
Yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Oke, bersama-sama. Siap semuanya? Yang kompak. 1, 2, 3. Qobla sebelum ketika al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Ya. Lagi. Ustaz lagi, Ustaz. Ulang lagi, Ustaz. Ulang lagi. Ustaz. 1, 2, 3. Qobla sebelum, ba'da sesudah, indah ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Lagi? Kalau sudah hafal? ini. Nah, ini nggak ada di sini itu, aku malah ketutup. Silakan. Ya sudah. Ada suaranya enggak? Suara saya ada enggak? Ada. Silakan yang sudah hafal nama dan asal. Coba ya. Sekarang. Nama Om Huda ya? Ya. Ya, silakan Om. Qobla sebelum, ba'da sesudah, indah ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Iya, mumtaz, bagus. Satu lagi, silakan. Silakan Bapak Ibu. Satu lagi, silakan. Saya lagi Pak Ustadz. Siapa Bu? Ibu Afif. Ya, Ibu Afif, Tangerang. Silakan Bu. Qobla sebelum, ba'da sesudah, indah ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Mumtaz. Oke, sekarang kita baca bersama-sama dari huruf jar, kata depan ya. 1, yang kompak. 2, 3. Min dari ila kepada, la seperti ala di atas, fi dalam hatta hingga dengan ila pagi, dan semua kemudian tetapi sutru au atau Latika ada ini lelaki, ini perempuan, Zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hauna di sini, hunalika
Alladzi orang yang lelaki. Allati orang yang perempuan. Alladzina orang-orang yang apa yang qabla sebelum ba'da sesudah indah ketika al-antara yauma hari lailatul malam sobat pagi narsinya. Cukup ya materi kita hari ini tentang tata bahasa Arab. Segini, insya Allah nanti kita akan baca berulang-ulang lalaran sebelum kita mulai pelajaran baru sehingga betul-betul di luar kepala. Baik Bapak Ibu, insya Allah kita akan masuk ke sesi praktek ya. Target kita hari ini menerjemah surah Al-Fatihah ayat 1-7 dan surah Al-Baqarah. Yang tadi belum hafal, Ustaz. Kenapa? Yang tadi belum hafal. Nggak apa-apa. Belum hafal nggak apa-apa. Nanti Ibu bisa baca-baca atau hafal sendiri. Kita punya waktu seminggu, Ibu, sampai nanti ketemu lagi hari Sabtu. Hari Sabtu nanti kita ulang-ulang lagi. Ya, kita akan lalaran kata-kata tadi sebelum kita mulai pelajaran baru. Kalau yang zalika itu tadi diulang lagi bisa? Iya, nanti kita ulang lagi insya Allah. Ya. Jangan khawatir belum hafal, jangan khawatir. Yang penting kita terus berusaha, insya Allah nanti lama-lama menjadi hafal. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua, sesi berikutnya yaitu praktek ya. Kita targetnya menerjemah Al-Fatihah 1-7 dan Al-Baqarah 1-5. Baik, cara. Itu halaman berapa, Ustaz? Halaman 154. Ya, makasih. 154. Cuma yang Al-Fatihah tidak ada. Kita di buku langsung surah Al-Baqarah. Nah, kita lihat yang di layar ya. Kalau yang Al-Fatihah kita lihat di layar. Ini ada yang hitam, ada yang merah ya. Kalau yang merah kita anggap kosakata baru. Kalau yang hitam kita anggap kosakata lama. Artinya sudah pernah kita terjemahkan. Kita akan menerjemah dari ayat 1. Disimak dulu, saya akan menerjemahkannya per kata, disimak dulu. Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Oke, sekarang diikuti Bapak Ibu. Setelah saya baca tiap kata, silakan Bapak Ibu ikuti. Bismi dengan nama, silakan. Bismi dengan nama Allahi Allah, Allahi Allah, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Oke. Silakan bersama-sama. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ya. Sekali lagi, 2 kali. 1, 2, 3.
Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ya. Silakan yang sudah hafal, yang mau baca. Ya, Ustaz. Pak Jaswirman dari Duri, silakan Pak. Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahman Ar-Rahmani yang Maha Pengasih Ar-Rahimi Maha Penyayang. Iya, bagus. Satu lagi. Boleh lagi, Ustaz. Ibu Sri Purwokerto, silakan. Ya. Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ya, lagunya bagus. Bagus. Lagunya ini naik datar gitu ya. Bismi dengan nama naik. Allahi Allah datar. Ar-Rahmani Maha Pengasih naik. Ar-Rahimi Maha Penyayang gitu. Datar naik atau naik datar gitu. Baik, selanjutnya ayat kedua ya. Seperti biasa, disimak, didengarkan, ditirukan bersama-sama. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam. Ya, datar naik. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam. Sekarang diikuti. Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan. Al-alamina semesta alam. Al-alamina semesta alam. Alhamdulillah segala puji. Alhamdulillah segala puji. Lillahi bagi Allah. Lillahi bagi Allah. Rabbi Tuhan. Rabbi Tuhan. Al-alamina semesta alam. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam. Sekali lagi. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina semesta alam. Ya, silakan yang sudah siap. Nama dan asal. Siti Rohaya dari Purwokerto. Bagus, monggo Bu. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah al-alamin. Robbi dulu.
Robbi Tuhan al-alamin, semesta alam. Mumtaz. Satu lagi. Silakan. Nama, asal, umur. Ayo, yang muda-muda mana nih? Yang muda-muda. Nama, umur. Orchida. Mbak Orchida ya? Ya. Dari Magelang ya? Dari Boyolali. Boyolali. Oke, monggo. Alhamdulillah, segala puji lillah bagi Allah al-alamin, semesta alam. Mumtaz. Berikutnya Bapak Ibu, ini hitam ya, berarti sudah pernah. Ar-Rahmani artinya apa? Pengasih. Maha pengasih. Ar-Rahimi artinya Maha penyayang. Berarti kita langsung ayat keempat. Disimak dulu, kemudian diikuti nanti. Maliki yang memiliki, yaumi hari, ad-dini pembalasan. Maliki yang memiliki, yaumi hari, ad-dini pembalasan. Oke, 2 kali, kemudian 2 kali diikuti. Silakan diikuti. Maliki yang memiliki. Silakan. Maliki yang memiliki, yaumi hari, Yaumi hari, ad-dini pembalasan. ad-dini pembalasan. Maliki yang memiliki, Maliki yang memiliki, yaumi hari, yaumi hari, ad-dini pembalasan. ad-dini pembalasan. Oke, silakan yang sudah siap. Ustaz. Ibu siapa di mana? Nuryati Depok. Bagus, Ibu Nuryati Depok, silakan Bu. Ya. Maliki yang memiliki, yaumi hari, ad-dini pembalasan. Bagus, satu lagi, silakan. Monggo. Bapaknya mana bapaknya? Silakan. Pak Budi mana nih Pak Budi? Pak Budi. Oke, Ibu siapa? Yandi. Ibu Yandi di Jakarta. Silakan Bu Yandi. Maliki yang memiliki, yaumi hari, ad-dini pembalasan. Iya, bagus. Selanjutnya ayat ke-5. Disimak dulu. Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami minta pertolongan. Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami minta pertolongan. Oke, diikuti. Iyyaka hanya kepadamu. Silakan. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'inu kami minta pertolongan. Nasta'inu kami minta pertolongan. Iyyaka hanya kepadamu. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah.
na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'inu kami minta pertolongan. Nasta'inu dan kami. Ya, bersama-sama. 1, 2, 3. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'inu kami minta pertolongan. Lagi. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'inu kami minta pertolongan. Baik, silakan. Yang sudah siap? Ya, saya Pak Ustadz. Ibu Sarah di Bu Afif. Bu Afif di Tangerang. Ya, silakan Bu Afif. Iyyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu. Nasta'inu kami minta pertolongan. Iya, bagus. Selanjutnya ayat 6. Ihdina tunjukkanlah kami as-sirata jalan al-mustaqima yang lurus. Ihdina tunjukkanlah kami as-sirata jalan al-mustaqima yang lurus. Oke, diikuti. Ihdina tunjukkanlah kami. Ihdina tunjukkanlah kami. As-sirata jalan. Al-mustaqima yang lurus. Jalan yang lurus. Ihdina tunjukkanlah kami. Ihdina tunjukkanlah kami. As-sirata jalan. As-sirata jalan. Al-mustaqima yang lurus. Al-mustaqima jalan yang lurus. Ya, silakan. Saya Ustaz. Ibu Siti Rohaya. di Purwokerto ya. Silakan Bu Siti Rohaya. Ihdina tunjukkanlah kami as-siratal jalan al-mustaqimah yang lurus. Ya, bagus. Selanjutnya ayat 7, ayat terakhir ini. Siratal jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat alaihim atas mereka ghairi bukan al-maghdubi dimurkai alaihim atas mereka wala dan tidak ad-dhalina orang-orang yang tersesat. Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat alaihim atas mereka ghairi bukan al-maghdubi yang dimurkai alaihim atas mereka wala dan tidak ad-dhalina orang-orang yang sesat. Baik, diikuti.
Sirata jalan. jalan. Alladzina orang-orang yang orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat. engkau beri nikmat Alaihim atas mereka. alaihim atas mereka Ghairi bukan. Al-maghdubi yang dimurkai. Alaihim atas mereka. alaihim atas mereka Wala dan tidak. Ad-dhalina orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat. Sekali lagi. Sirata jalan. Alladzina orang-orang yang orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat. Alaihim atas mereka. Ghairi bukan. Al-maghdubi yang dimurkai. Alaihim atas mereka. Wala dan tidak. Ad-dhalina orang-orang yang sesat. orang-orang yang sesat. Ya, silakan yang sudah siap. Ibnu ya, Ustaz. Pak Ibnu, silakan. Sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Ghairi bukan al-maghdubi dimurkai alaihim atas mereka. Wala dan tidak ad-dhalin orang-orang yang sesat. Iya, bagus. Bukan, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, yaitu para nabi, para rasul, para syuhada, orang-orang soleh. Bukan jalannya orang yang dimurkai. Nah, di sini indah sekali ya. Allah ketika berbicara tentang nikmat, Allah sebutkan pelakunya, subjeknya yaitu Allah. Tapi ketika berbicara tentang orang yang dimurkai, adab kita adalah tidak menyebutkan pelakunya, ya. Adab kita kalau menyandarkan perbuatan yang baik sebutkan subjeknya, yaitu di sini anta Allah, ya, yang engkau Allah berikan nikmat kepada mereka. Tapi kalau sesuatu yang buruk jangan sandarkan kepada Allah, walaupun hakikatnya pelakunya adalah Allah. Bukan yang dimurkai atas mereka, ya, dan juga bukan orang yang jalannya orang yang tersesat, yaitu orang Nasrani dan orang Yahudi. Baik, selanjutnya Al-Baqarah ya, kita masuk surah Al-Baqarah. Disimak, ditirukan, terus dibaca bersama-sama. Dalika itu Al-Kitabu kitab. Disimak dulu. La tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalika itu Al-Kitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk
bagi lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, sekarang ditirukan. Dzalika itu. Zalika itu. Alkitabu kitab. Alkitabu kitab. La tiada. Raiba keraguan. Fihi di dalamnya. Hudan petunjuk. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, silakan. Silakan yang sudah siap. Ustaz. Ibu nama Ya, asal. Ibu Siti Rohaya. Ibu Siti Rohaya, Purwokerto. Silakan, Bu. Purwokerto ya. Zalika itu Alkitabu kitab la tiada roiba keraguan fi di dalam fihi di dalamnya hudal petunjuk ilmu takin bagi orang-orang yang bertakwa. Mumtaz, bagus. Berikutnya ayat 3. Oke. Disimak dulu. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan as-salata salat. Wa mimma dan dari apa yang razaqna kami rizkikan hum mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan as-salata salat. Wa mimma dan dari apa yang razaqna kami rizkikan hum mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Oke, sekarang ditirukan. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan as-salata salat. Wa mimma dan dari apa yang razaqna kami rizkikan hum mereka yunfiquna mereka menginfakkan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan
Wayuqimuna dan mereka mendirikan as-salata salat. as-salata salat. Wa mimma dan dari apa yang Wa mimma dan dari apa yang rozaqna kami rizkikan razaqna kami rizkikan mereka mereka yunfiquna mereka menginfakkan yunfiquna mereka menginfakkan. Oke, siapa yang udah siap? Syahrawardi Ustaz, Medan. Pak Syahrawardi, silakan. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa yuqimuna dan mereka mendirikan as-salata salat wa mimma dan dari apa yang razaqna dan kami beri rizki mereka yunfikuna dan mereka menginfakkan. Iya, bagus. Berikutnya ayat ke-5. Ayat ke-5. Walladzina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bima dengan apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu wama dan apa yang unzila diturunkan min dari qablika sebelummu wabil akhirati dan dengan akhirat hum mereka yuqinuna mereka yakin walladzina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bima dengan apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu wama dan apa yang unzila diturunkan min dari qablika sebelummu wabil akhirati dan dengan akhirat hum mereka yuqinuna mereka yakin. Oke, diikuti. Walladzina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bima dengan apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu wama dan apa yang unzila diturunkan min dari qablika sebelummu wabil akhirati dan dengan akhirat mereka yuqinuna mereka yakin walladzina dan orang-orang yang yuqinuna mereka beriman bima dengan apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu wama dan apa yang
Wa ma dan apa yang unzila diturunkan diturunkan min dari qablika sebelummu sebelummu wabil akhirati dan dengan akhirat wabil dengan akhirat mereka yuqinuna mereka yakin mereka yakin. Ya, silakan yang sudah siap. Arisan kan nggak pakai itu, nggak pakai ongkir. Nambahin 1.000 doang, nggak mahal-mahal. Ya, silakan. 7.000 jadi 8.000. Ada yang beli kemarin. Jaswirman dari Durisan. Ya, silakan Kemarin Bu. cuma kebagian satu-satu anak-anak. Walladzina dan orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bima dengan apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu wama dan apa yang unzila diturunkan min dari qablika sebelummu wabil akhirati dan dengan akhirat hum mereka yukinun mereka yakin. Iya, bagus. Terakhir ya. Terakhir ayat kelima. Ulaika mereka itu ala di atas hudan petunjuk min dari Rabbihim Tuhan mereka wa ulaika dan mereka itu hum mereka al-muflihuna orang-orang yang beruntung. Ulaika mereka itu ala di atas hudan petunjuk min dari Rabbihim Tuhan mereka wa ulaika dan mereka itu hum mereka al-muflihuna orang-orang yang beruntung. Oke, ditirukan. Ulaika mereka itu mereka itu ala di atas hudan petunjuk min dari Rabbihim Tuhan mereka Tuhan mereka wa ulaika dan mereka itu mereka itu hum mereka al-muflihuna orang-orang yang beruntung. Orang-orang beruntung. Ulaika mereka itu Ulaika mereka itu ala di atas hudan petunjuk min dari Rabbihim Tuhan mereka Rabbihim Tuhan mereka wa ulaika dan mereka itu wa ulaika mereka itu hum mereka al-muflihuna orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Oke, silakan yang sudah siap. Siapa dari mana? Saya ya, Tat. Siapa dari mana? Ya, silakan Bu.
ulaika mereka itu ala di atas hudan petunjuk min dari Rabbihim Tuhan mereka wa ulaika dari dan mereka itu hum mereka al-muflihuna orang-orang yang beruntung. Iya, bagus, mumtaz. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kalau ada yang lupa nggak apa-apa, karena nanti ayat-ayat berikutnya akan ketemu lagi dengan kata-kata tersebut ya. Nah, ini kita lihat di sini ada yang hitam, ada yang merah. Nah, semakin ke sini semakin banyak hitamnya. Karena semakin banyak kosakata yang sudah kita terjemahkan gitu. Nanti akan sering ketemu dengan kata-kata tersebut. Seperti wa, alladzina ya, bi, ma, ila, ka dan seterusnya. Nah, itu. Baik, ini membicarakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Ya, ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu adalah kitab Al-Quran yang tiada keraguan di dalamnya, hudan bagi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ciri yang pertama, mereka beriman dengan yang gaib. Wa yuqimuna sholata. Ciri yang kedua, mereka senantiasa mendirikan sholat. Ciri yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka dari apa yang kami rizkikan, Allah rizkikan kepada mereka, mereka infakkan. Ciri yang berikutnya, nomor 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Mereka yang beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, kepada Nabi Muhammad. Ya, kalau kamu di dalam Al-Quran itu maksudnya adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang menerima wahyu. Wa ma unzila min qablika, dan apa yang diturunkan sebelum Nabi, sebelum kamu, yaitu Taurat, Injil, Zabur. Kita harus beriman juga. Wa bil akhirati hum yuqinun. Yang keenam, dan mereka yakin dengan akhirat. Ini ciri orang yang bertakwa. Yang keenam. Terakhir, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu, orang-orang yang bertakwa itu berada di atas petunjuk. Artinya mereka selalu dalam petunjuk Allah, dalam bimbingan Allah dari Tuhannya, min rabbihim, dari Allah Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa ulaika hum. Merekanya diulang untuk penekanan ya. Dalam bahasa Arab kalau ada kata yang sama itu untuk menekankan. Wa ulaika hum. Dan mereka itulah benar-benar orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah hari ini kita sudah nabung ya kosakata banyak. Sudah bisa menerjemah ayat 1 sampai 7 dari Al-Fatihah dan Al-Baqarah 1 sampai 5. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ustaz, Afwan. Tanya Ustaz. Silakan. Ya monggo Ibu Sunarto dulu. Ya, silakan. Silakan Bu. Saya Ustaz. Ya, silakan Bu, silakan. Ya, ini sebagai masukannya Ustaz. Insya Allah nanti seminggu saya pelajari. Nah, besok minggu depan jangan nambah dulu. Ibarat saya sekolah, sekarang belajar, besok ulangan gitu Ustaz. Jangan ditambah dulu gimana? Besok, ya kalau enggak kayak gini Bu. Berikutnya ini materi itu diulang-ulang terus. Jadi kita habiskan materinya, besok nambah tapi nggak banyak-banyak. Terus nanti besoknya nambah tapi nggak banyak-banyak. Tapi materi yang kita pelajari pada hari sekarang nanti akan diulang lagi di hari berikutnya. Gitu. Oh iya.
Jadi tambahnya nggak banyak ya Ustaz. Nggak banyak. Saya Dan pernah ikut, saya benar-benar kepuntal-puntal Ustaz. Apa itu kepuntal-puntal? Kepuntal-puntal itu ketinggalan gitu loh. Enggak, bahasa itu diulang-ulang. Jadi Indah tadi. Jangan khawatir nanti tidak termakan materinya, karena nanti materinya akan saya tanya-tanya terus sehingga Bapak Ibu bisa menguasai di luar kepala begitu. Saya akan tanya-tanya terus gitu. Ya? Ya, oke, siap. Ayo Ustadz, Ustadz. Silakan. Ustadz, boleh nggak dikirimkan PowerPoint-nya ke grup Ustadz materi hari ini? Kemudian apakah rekamannya bisa dikirim juga? Maksudnya rekamannya insya Allah kita kirim di grup nanti. Nanti di YouTube ada. Oke. Kalau yang materi yang tadi Ustadz bisa nggak yang surat Al-Fatihah sama Al-Baqarah ayat 1-5? Di buku ada. Tapi yang Al-Fatihah nggak ada. Kalau Al-Fatihah mah cuma ini doang, cuma ayatnya doang. Jadi dari mulai Al-Baqarah mulainya halaman 155. Indah tadi ketiga ya. 155. Di sini. Ya, 155. Oke. Tanya Ustaz? Ya, silakan, Pak. Kata hazihi dan haja, hanya itu panjang atau pendek? Hanya seharusnya panjang. Panjang ya? Baik Ustaz. Ada lagi ini Ustaz. Ya. Kata bal. Bal itu kan tadi disebutkan justru. Ya. Bolehkah kita artikan sebagai bahkan? Bahkan boleh. Boleh ya? Bahkan justru boleh. Kadang dalam bahasa Arab itu satu kata artinya bisa 2, bisa 3 gitu. Tergantung konteks kalimatnya. Baik, Ustaz. Yang terakhir, Pak Ustaz. Yang terakhir, kata indah tadi pernah saya lihat artinya di sisi, apa ya? Iya, indah juga sama, bisa di sisi, bisa ketika, tergantung konteks kalimatnya. Oh iya. Iya. Lam alif juga sama, la bisa artinya tidak, bisa artinya tiada, tergantung konteks kalimatnya. Iya, makasih Pak Ustaz. Iya, sama-sama. Izin bertanya Pak Ustaz. Silakan Bu. Pak Ustadz, kan ada Al-Quran yang terjemah per kata. Itu kalau dengan pelajaran yang Pak Ustadz berikan ini, apakah sejalan atau berbeda ya Pak Ustadz? Ya, kalau terjemah per kata itu tidak semuanya sama ya cetakannya. Saya lihat beberapa itu ada yang justru membingungkan kalau kita belajar bahasa. Jadi kita kalau lihat di terjemah per kata, dia itu maknanya sudah diolah gitu. Maknanya sudah mengalami proses diolah sehingga kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Tapi kalau kita belajar bahasa Arabnya langsung, nah itu justru malah baik, malah bagus, malah menjadikan kita itu pinter. Tapi kalau kita melihat terjemah per kata, itu nanti kita jadi bergantung, menjadi kita itu tidak pinter-pinter. Makanya jangan, kalau dalam pelajaran gini ya, jangan lihat terjemah per kata. Tapi kalau semua Bapak Ibu sedang sendirian ya, sedang latihan, silakan latihan menerjemah pribadi dulu, sebisanya kita berusaha memahami. Kalau sudah mentok silakan lihat terjemah. Gitu. Jadi mengandalkan kemampuan diri dulu. Kalau sudah mentok baru silakan lihat terjemah Quran gitu. Petunjuk. Kalau yang saya lihat terjemah perkata yang lumayan ya, yang lumayan sesuai dengan ini bahasanya itu Robbani, terjemah yang Robbani itu lumayan. Robbani. Kalau Ibu pengen beli terjemah perkata itu saya sarankan untuk beli yang itu, yang Robbani itu. Karena sesuai dengan penerjemahan perkata betul-betul gitu. Ya. Ya, belajar ini dulu Pak Ustadz ya biar nggak bingung. Iya, begitu. Jadi lebih baik itu kita latihan tanpa ada terjemahannya. Jadi kita benar-benar mengaktifkan otak kita. Semakin kita sering latih, otak kita akan semakin tajam, semakin kuat ya. Sehingga tidak pikun
Kalau kita belajar terus mengaktifkan otak itu menjadi semakin kuat. Tapi kalau kita mudah menyandarkan bergantung pada sesuatu, akhirnya otak kita tidak terlatih. Ya, ada lagi? Afwan. Cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita bertemu lagi Sabtu depan ya. Materi-materi yang kita sampaikan tadi silakan nanti bisa ditonton lagi di YouTube. Nanti kita kirim linknya. Silakan dimurojaah, silakan diulang-ulang. Silakan sekarang kalau baca Al-Qur'an mulai untuk memahami sedikit demi sedikit. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.